Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifal. Pada video kali ini saya akan menganalisis konflik Israel dan Palestina berdasarkan perspektif hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia internasional. Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu konflik berkepanjangan paling kompleks di dunia. Konflik ini tidak hanya melibatkan perebutan wilayah, tetapi juga menyangkut identitas nasional, hak menentukan nasib sendiri, keamanan internasional, dan perlindungan hak asasi manusia. Sejak berdirinya negara Israel pada tahun 1948, wilayah Palestina mengalami kependudukan, pengusiran penduduk, perang berulang, serta krisis kemanusiaan yang terus berlangsung hingga saat ini, khususnya di Gaza dan tepi barat. Dalam konteks hukum internasional, konflik ini menjadi perhatian serius karena terdapat dugaan kuat pelanggaran terhadap prinsip destination, prinsip proportionality, prinsip military necessity, dan prinsip humanity. Untuk kronologinya, dimulai sejak saat Deklarasi Balfour 1917. Inggris mendukung pembentukan tanah air Yahudi di Palestina tanpa memperhatikan hak penduduk Arab Palestina. Dilanjut oleh pembentukan Israel 1948. Deklarasi negara Israel memicu perang Arab Israel pertama dan menyebabkan ratusan ribu warga Palestina terusir, dikenal sebagai Nakba atau bencana besar. Selanjutnya ada perang 6 hari pada tahun 1967. Israel menduduki Gaza, tepi barat, Yerusalem Timur, dan wilayah strategis lainnya. Dilanjutkan kepada Intifada pertama dan kedua, perlawanan rakyat Palestina terhadap penduduk Israel. Dilanjut dengan konflik Gaza modern yang sampai saat ini, yaitu konflik besar berulang terjadi pada 2008, 2014, 2021 dan eskalasi besar sejak Oktober 2023 setelah serangan Hamas ke Israel yang kemudian dibalas dengan operasi militer besar-besaran Israel di Gaza. Akibat konflik ini, ribuan warga sipil tewas, infrastruktur sipil hancur, rumah sakit, sekolah, dan kamp pengungsi terdampak. Krisis kemanusiaan semakin parah. Menurut hukum Jenewa 1947 dan protokol tambahan, bahwasanya konflik Israel dan Palestina dikategorikan sebagai konflik bersenjata internasional atau international armed conflict karena melibatkan pendudukan wilayah Palestina oleh Israel. Yang kedua, berkaitan dengan kontrol teritorial. Yang ketiga, melibatkan aktor negara dan wilayah pendudukan. Dasar hukumnya ada pada Konferensi Jenewa 4 tahun 1949 tentang perlindungan penduduk sipil. Ada juga Hague Relegation 1907. Ada juga Adityan Protokol 1 1977 dan juga Piagam PBB. Bahkan Mahkamah Internasional ICJ juga menegaskan bahwa wilayah Palestina merupakan wilayah pendudukan sehingga hukum okupasi berlaku. Adapun prinsip-prinsip yang dilanggar oleh mereka, yang pertama adalah prinsip destination. Prinsip ini mewajibkan pihak yang berperang membedakan antara kombatan, warga sipil, objek militer, dan objek sipil. Seperti yang terjadi serangan terhadap rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, kamp pengungsi, menunjukkan dugaan pelanggaran serius jika tidak dapat dibuktikan sebagai target militer yang sah. Jika warga sipil menjadi korban utama, maka tindakan tersebut berpotensi melanggar hukum perang. Yang kedua ada prinsip proportionality. Serangan militer tidak boleh menyebabkan kerugian sipil berlebih dibanding keuntungan militer yang diharapkan. Penggunaan bom skala besar di wilayah padat penduduk Gaza menimbulkan pertanyaan besar mengenai proporsionalitas. Jika target militer kecil tetapi korban sipil sangat besar, tindakan itu dapat dikategorikan tidak proporsional. Adapun prinsip military necessity, tindakan militer hanya sah jika benar-benar diperlukan untuk tujuan militer yang sah. Contohnya blokade total, penghentian listrik, air, makanan, bantuan kemanusiaan dapat dianggap melampaui kebutuhan militer serta berpotensi menjadi hukuman kolektif. Adapun prinsip humanity,
melarang penderitaan yang tidak perlu, pengepungan berkepanjangan, pengungsian massal, dan hambatan bantuan kemanusiaan menimbulkan penderitaan luas bagi warga sipil yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Ada juga pelanggaran HAM internasional. Konflik ini juga berkaitan erat dengan pelanggaran HAM yang berat, antara lain yaitu hak hidup, hak keamanan, hak atas tempat tinggal, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak kebebasan bergerak, yang didelegasikan oleh instrumen-instrumen. Yang pertama adalah Universal Declaration of Human Rights 1948, ada juga International Covenant on Civil and Political Rights, ada juga International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, ada juga Conventions on the Right of the Child. Dugaan pelanggaran di sini yang pertama adalah pembunuhan warga sipil, pemindahan paksa, collective punishment, diskriminasi sistematis, dan penggunaan kekuatan berlebih. Beberapa organisasi internasional seperti PBB, Amnesty International, dan Human Rights Watch telah mengangkat dugaan kejahatan perang serta pelanggaran berat. Adapun teori pendukung seperti Responsibility to Protect atau R2P. R2P menyatakan bahwa setiap negara wajib melindungi rakyatnya dari satu, genosida, kedua, kejahatan perang, ketiga, pembersihan etnis, keempat, kejahatan terhadap manusia. Jika negara gagal, maka komunitas internasional memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk bertindak. Dalam konflik Israel-Palestina, masyarakat internasional sering dinilai gagal menjalankan prinsip R2P secara prinsip karena satu, veto politik di Dewan Keamanan PBB. Ada juga ketimpangan kekuatan geopolitik, lemahnya penegakan hukum internasional, dan lain sebagainya. Menurut saya, konflik Israel-Palestina menunjukkan krisis serius dalam implementasi hukum internasional. Walaupun norma hukum humaniter dan HAM telah jelas, penegakan seringkali dipengaruhi kepentingan politik global. Masalahnya yang pertama yaitu hukum internasional belum ditetapkan secara konsisten. Adapun mekanisme penegakan terhadap negara kuat masih lemah. Dewan PBB sering terhambat oleh hak veto dan perlindungan warga sipil belum maksimal. Solusi-solusi yang saya akan sampaikan, yang saya akan bagikan, yang pertama adalah gencatan senjata permanen. Yang kedua ada investigasi independen ICC. Yang ketiga ada akses bantuan kemanusiaan penuh dan penguatan peran PBB. Juga penegakan prinsip akuntabilitas universal. Tanpa keadilan yang setara, perdamaian berkelanjutan sulit tercapai. Jadi kesimpulannya, konflik Israel-Palestina merupakan contoh nyata bagaimana perang modern menantang efektivitas hukum humaniter Indonesia dan HAM. Analisis menunjukkan adanya dugaan kuat pelanggaran terhadap discrimination, proportionality, militarization, humanity, hak asasi manusia fundamental. Kasus ini menegaskan bahwa hukum internasional tidak cukup hanya dengan norma, tapi harus ditegakkan secara adil tanpa diskriminasi politik. Perlindungan terhadap manusia harus menjadi prioritas utama di atas kepentingan geopolitik.